Halo Sobat Cekis, biasanya kalau kalian pengen sebuah coupe SUV, apalagi yang pintunya nyentrik kayak contohnya Tesla Model X gitu, yang pintunya bisa begitu, itu kalian harus mengeluarkan kocek miliaran rupiah. Tesla Model X aja tuh sekarang udah 3 miliar rupiah di Indonesia. Tapi kayaknya ada satu brand lagi yang akan mengubah segalanya. Iya, brand yang satu ini. Ini adalah Hypertech HT, sebuah coupe SUV dengan paras yang terlihat seperti miliaran rupiah, dengan pintu gullwing door, tapi dengan harga start di 600 jutaan rupiah aja. So kayak apa sih? Yuk kita kupas luar dan dalam Aion Hypertech HT. Yes, Hypertech HT by Aion. Atau mungkin kalau kalian pernah lihat pas waktu itu gua sedang berada di China bersama Aion Indonesia, mobil ini di sana namanya masih Hyper HT. Bahkan logo di sini itu tulisannya masih Hyper HT. Iya, kenapa? Karena di beberapa belahan dunia nama Hyper itu sudah banyak yang trademark. Jadi untuk beberapa negara termasuk Indonesia, dia pakai namanya Hypertech. Iya, jadi seperti ini ya. Dan ini adalah sebuah coupe SUV luxury dari Aion yang memang secara bentuk sudah jelas dia terinspirasi dari mobil apa ya, terinspirasi dari Tesla Model X. Tapi ingat, Tesla Model X itu harganya di Indonesia itu 3 miliar rupiah, sedangkan mobil ini itu starting di 600 jutaan aja. Iya, makanya China makin kesini makin kesono, mengeluarkan mobil dengan harga terjangkau tapi fitur dan bentuk dan teknologinya sangat luar biasa seperti si Hypertech HT ini. Nah sekarang kita akan bahas detail desain dari si Hypertech HT ini, mulai dari eksteriornya dari belakang seperti biasa. Parasnya memang dia seperti coupe SUV kebanyakan. Jujur gue personally memang not a fan of coupe SUV karena agak ungainly, tinggi, gemung gitu ya. Tapi entah kenapa Hypertech HT ini tuh terlihat lumayan proporsional karena di bagian belakang sini tuh dia nggak yang terlalu gembung kayak beluga, dia tetap masih dapat slopingnya dan ada aksen sedikit ducktail di bagian bagasi sininya nih. Jadi dia kesannya tuh tetap ada buntut bebeknya, agak ramping, agak sporty gitu ya. Dan di sini pun taillightnya model LED bar yang bikin dia kesannya jadi lebar, tidak gemuk. Logo Aion Hyper di bagian sini atau Hypertech, dan logo Hyper yang masih menyisakan di bagian sininya. Ke bawah, bumpernya juga dihiasi oleh beberapa elemen yang bikin dia desainnya tuh kayak ketarik ke bawah gitu. Jadi kesannya tuh gak yang nungging pantatnya. Di bawah sini ada diffuser besar berwarna piano black dengan aksen satin chrome yang bikin dia kesannya semakin sporty lagi. Dan kalau kalian lihat, mobil ini secara safety itu juga udah luar biasa banget. Karena bahkan di China sana tuh dia udah bisa autonomous. Iya, di bawah sini ada radar-radaran yang ada kotaknya di bagian sini nih. Dan bumpernya juga sensornya udah ada 6 ya, jadi udah banyak flash radar dengan body, dan ada kamera yang disematkan di bagian sininya. Dan ada kamera lagi yang disematkan di bagian atas sebelah sini ya. Jadi banyak gitu ya. Ini pun third stop lamp udah ada di atas dan kaca sudah ada di fogger, walaupun dia minus wiper belakang seperti kebanyakan mobil coupe. Taillights ini juga taillights keren ya, karena dia model tuh full LED dan dia 3D kayak diamond look kayak gini dalamnya. Jadi kesan tuh kayak kristal-kristal batu akik gitu. Jadi kesan tuh modern banget. Dan dia ada lampu senja, lampu rem, lampu sein, sampai lampu mundur full LED semua. Oke, lanjut bahas soal charging. Charging port dari Hypertech HT ini berada di bagian kiri belakang kendaraan untuk versi setir kiri. Dan karena dia CDM, ini masih GBT, tapi nanti untuk versi Indonesia sudah pakai CCS Type 2, jadi ngecas gampang dan sudah support DC fast charging. Tenaga motor listriknya 250 kW atau setara 335 AP dengan torsi 430 Nm. Yang membuat mobil ini bisa melesat 0-100 hanya dalam 5,8 detik aja. Wih, kenceng ya. Baterainya 83 kWh dengan range tembus 600 km. Oke, lanjut ke bagian samping dari si Hypertech HT. Nah, ini kelihatannya paras ala coupe SUV-nya yang dimana di atap di bagian belakang sini dia sloping turun ke bawah, tidak seperti SUV konvensional yang lurus ke belakang aja. Sehingga menciptakan profil yang lebih dinamis dan juga aerodinamika yang lebih baik. Ya, karena dia lebih slippery. Nah, di bagian samping sini dia nggak ada tuh over fender tebel kayak SUV yang rugged. Dia
Aksen-aksennya semuanya warna piano black dan satin chrome, jadi kesannya mewah. Dan juga ada banyak sensor-sensor di bagian rocker panel sini dan juga di bagian tengah pintu sini untuk pintu gullwing door dan pintu depannya yang sudah bisa buka dan tutup secara otomatis. Door handle depannya dia model flush, jadi seperti ini, seperti Ioniq ya. Tapi kalau gue pencet di sini, dia akan terbuka secara otomatis. Jadi seperti, dan dia ada sensor untuk anti pinch dan juga untuk buka tutupnya. Nah, kedepannya lagi, kacanya sudah privacy glass di bagian belakang, jadi lebih gelap secara bawaan. Pilar-pilarnya sudah piano black dengan trim gloss black lagi di bagian sekeliling kacanya, bikinnya tampil sporty. Di atas kaca udah kebagi 3 karena ada kaca tengah di bagian sini untuk penumpang depan dan ada 2 kaca di bagian belakang yang ngikut ke gullwing door-nya. Dan di tengah ada sensor LiDAR yang gede, jenong gitu, yang artinya ini sudah support teknologi autonomous di Cina. Nah, spionnya juga sewarna body, simple aja kayak gini, tapi dia sudah full of technology karena dia udah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada kameranya di sini, karena kamera sudah 360, ada kamera lagi di sini yang ada ke depan, yang entah buat apa, ada lagi kamera di sini. Ya banyak banget gitu kan, makanya dia bisa baca gak hanya traffic, bahkan sampai orang yang lewat tuh dia bisa ketahuan. Dan ini pun tentunya sudah ada blind spot warning dan ada yang lengkap juga. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Hyptek HT by Ion. Nah, peleknya ini memang sebenarnya ada perbedaan antara varian yang gullwing door dengan varian yang normal door. Varian gullwing door ini dia desainnya lebih nyentrik karena dop tengahnya tuh modelnya tuh kayak segitiga gini ya, kayak sebenarnya lucu. Logo Ion di bagian tengah sini Hyptek gitu ya. Dan dia two-tone polish dengan background warna gunmetal dan aksen polish tipis-tipis di bagian tepian luarnya. Peleknya ini udah gede sebagai bawaan, ring 20 inci yang dibalut dengan ban yang sangat comfort oriented. Dia pakai Michelin E Primacy dengan ukuran 24550 R20. Pengereman depan belakang udah full cakram semua, bahkan teknologi standar kayak ABS, EBD, traction control udah ada semua, dan dia teknologi mobil listrik kayak regenerative braking pun sudah ada. Bahkan untuk ADAS yang standar kayak for collision mitigation, kayak lane keeping assist, kayak traffic jam assist, gitu-gitu semuanya udah ada karena mobil ini dengan banyaknya LiDAR artinya dia sudah semi autonomous, bahkan sudah bisa otonom. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Hyptek HT. Iya, nah bagian fascia depannya ini memang kalau gue lihat tuh ada 2 inspirasi ya. Dia lebih mirip ke Tesla Model 3 bahkan lampunya karena dia lebih besar dan agak belok di bagian sininya. Tapi kalau kalian lihat secara overall proportion, depannya ini seolah terinspirasi dari Porsche Cayenne. Iya, jadi memang hoodnya ini turun, lampunya agak ke atas fender, dan di bagian depan sini ada tekukan yang langsung bikin dia kesannya agresif di sini. Logo Hyper atau Hyptek di bagian tengah, bumpernya polos, nggak ada grill karena kan dia full electric juga, dan pastinya dia cuma ada opening di bagian bawah sini untuk keperluan pendinginan AC dan untuk pendinginan baterai. Dan di sini udah ada active shutter yang dimana pas kalian nggak butuh asupan angin, ini akan menutup sehingga coil drag-nya lebih baik dan mobilnya range-nya bisa lebih jauh. Dan ini sendiri juga di sini udah ada millimeter wave radar yang artinya dia punya adaptive cruise control. Yang gue bilang nggak adaptif, dia udah bisa semi otonom bahkan gitu kan. Sensor depan ada 6 juga sama seperti yang belakang, jadi sensornya keliling satu body ya, termasuk di bagian atasnya juga ada kamera dan ada LiDAR lagi. Jadi udah sangat nice. Mobil ini memang gak ada fog lamp. Jadi di bagian bawah sini dia tuh lampu sen sebenarnya yang modelnya lurus seperti ini, cukup lucu, kayak lagi-lagi efek kristal kayak lampu belakang. Dan lampu atasnya ini ada 2 buah garis yang lagi-lagi ada fraktal efeknya gitu ya. Jadi kayak seolah terbuat dari diamond gitu. Ini pun sudah full LED dengan dual projector setup untuk low beam dan high beamnya, dan dia pun sudah auto high beam dan dia bisa traffic sign recognition, bisa nyinarin secara individual seperti mobil yang punya matrix LED. Jadi sangat high tech sekali. Sesuai namanya, Hyptek HT. Iya, jadi secara overall desain mobil ini sudah memberikan nuansa yang fresh banget bagi kalian yang pengen punya coupe SUV yang terlihat seperti miliaran rupiah dengan pintu yang membuat kalian terlihat sangat kaya raya. Iya, ketika Model X dijual dengan harga 3 miliar lebih, Hyptek HT ini dijual dengan mulai harga 600 jutaan yang artinya jauh lebih terjangkau untuk halayak umum. Gimana? Kalau kalian lihat di bagian rocker panel mobil ini tadi banyak sensor, iya kenapa? Karena dia sudah punya fitur, kalau kalian pencet di sini, auto opening and closing doors, yang gak hanya pintu belakangnya yang keren karena sudah gullwing, bahkan pintu depannya dia bisa buka dan tutup secara otomatis. Wow,
Feels like billion dollar car. Wih, keren banget ya. Wow, impress gua. So, begini aja guys, rasa duduk di baris pertama dari si Ion Hypertech HT. Sebelum kita bahas fitur desain dan ada apa di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami channel, klik tombol di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe ke channel Laknat Jangki. Nyalakan lonceng loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video baru kami, dan juga memang ke Instagram kami di Laknat_J untuk info otomotif yang bisa menghibur kalian semua. Oke, di pameran memang kita nggak megang kuncinya, tapi untungnya mobil ini sudah di kontak on ya, jadi kita bisa ngudak fiturnya di sini gitu ya. Nah, pertama-tama gue pengen bahas soal desainnya ini. Desainnya tuh sebenarnya tuh dia karakter kabinnya yang minimalis, ya, serba horizontal. Tapi yang gue impress adalah penggunaan materialnya, karena material itu semuanya berkualitas. Hampir tidak menemukan material yang keras dan plastiki di mobil ini. Dari bagian atas ini, dia dashboardnya dual tier, jadi ada bagian atas, ada bagian bawah sini. Semuanya soft pad dengan jahitan asli, dengan aksen satin chrome gitu ya, yang terasa mewahnya. Di sini nggak main glove box, dia ada hook buat kalian gantung tas mahal kalian. Dan ke bagian tengah, kalian juga disambut dengan sebuah infotainment system yang besar, termasuk semua settingan dari mobil juga ada di bagian sininya. Dari trip meter, sampai charging info, sampai contohnya kalian car setting, semua ada di sini, sampai untuk buka tutup pintu, buka tutup bagasi. Ini bahkan kelihatan mobilnya pintunya lagi kebuka gitu ya, sampai sistem lampuan, lampunya sudah auto by the way. Kalian pengen nyalain, kalian pengen matiin, semua di sini ada. Pengaturan kursi dari heated ventilated massage, semua juga di sini ada. Ada juga sistem ADAS-nya, ada sistem charging-nya, auto hold, hill descent control, electric parking brake, semua bisa diatur dari sebelah sininya. Bahkan untuk pengaturan AC, dia juga dari bagian sini, dan AC-nya pun sudah lengkap. Dia bisa, temperaturnya sudah bisa dual zone climate control, iya. Dan di sini juga pengaturannya bisa kepala kaki aja. Front dan rear defogger juga sudah ada. Bahkan pemanasnya sampai pemanas spion juga sudah ada, iya. Dan ada animasinya. Keren banget. Filter PM25 juga kelihatan di bagian sini, jadi kabin kalian senantiasa bersih. Kemudian untuk urusan kamera, kalau kalian misalnya pencet ini, kameranya juga sudah lengkap karena udah ada top down view kamera 360, termasuk kamera belakang yang dynamic guidance line dan bisa dibikin 3D. Muter-muter kayak gini pun bisa. Dan ini Ikai lagi syuting, pintunya kebuka, ini beneran kebuka. Kalau kalian buka pintu bagasi dan lain-lain, ini juga akan beneran terbuka dengan grafik yang udah sangat nice gitu ya, kenceng banget. Dan pastinya ini juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, jadi udah lengkap. Ke bawah lagi, dia modelnya tuh high console, jadi seperti mobil premium Eropa dengan finishing di sini tuh semuanya serba sway dan serba open pore wood yang kerasa mewah banget. Wireless charger di sini, ada cup holder yang bisa ditutup rapi, dan ada armrest tengah yang tinggi dan udah dilapis kulit juga, bisa kalian buka untuk nge-reveal console box yang dalam dengan finishing velvet di bagian dalamnya. Nah, lanjut ke bagian jok. Joknya ini seperti yang gue bilang, dia sudah electric semua dan dia modelnya perforated diamond cute kayak gini yang memberikan kesan ultra luxury banget. Dan ini pun pengaturannya banyak, sampai pengaturan lumbar support, sampai pengaturan untuk thigh support. Jadi dia ada under thigh support, bisa kalian naikin, itu pun juga ada. Headrestnya dia ada sayap kanan kiri, jadi kalau kalian ketiduran tuh enak bisa nyandarin kepala kalian, jadi kalian nggak kayak gitu ya. Jadi terasa sangat-sangat suportif. Dan joknya juga tentunya kayak gue bilang ada massage, jadi kalian bisa dipijat-pijat. Nah, ini juga joknya sudah ventilated dan heated, jadi kalian bisa tetap adem senantiasa di jalan. Lanjut ke bagian setir. Setirnya juga dia bentuknya agak unik karena dia tidak bulat tapi dia oval, ya seperti ini ya. Dan dia dual tone. Bagian rim luar dia warna coklat, di bagian rim dalam dia perforated warna tan. Enak banget dipegangnya. Dan ini juga bisa tilt dan teleskopik, jadi pengaturannya sudah lengkap. Nah, karena setirnya modelnya tuh oval, otomatis dia setupnya tuh kayak Peugeot gitu ya. Jadi yang kalau kalian pengen lihat speedometer itu nggak kalian lihat lewat kolong rongga setir, tapi kalian lihat dari atasnya. Dan ini benar-benar natural sih sebenarnya sih, karena speedometer posisinya juga jauh di depan, jadi terasa menyatu ke jalan. Setirnya juga palang 3 dengan aksen satin chrome lagi-lagi. Tombol setirnya juga udah lengkap dengan semuanya high quality, dan ini multifunction button, jadi kalian bisa program juga. Nah, ini di sini secara default dia ada di pad atas bawah kanan kiri, scroll wheels, ada untuk voice command, favorite button, Bluetooth telephony, dan favorite button lagi. Di depan setirnya ini ada
driver monitoring system. Jadi kalau misalnya kalian capek, ngantuk, atau lagi nggak fit gitu ya, dia bisa detect dan dia bisa ngasih warning untuk kalian istirahat misalnya. Di bagian kanannya ada persneling. Jadi persnelingnya seperti mobil listrik kekinian. Kalau kalian pengen drive, tinggal kalian tarik ke bawah. Pengen mundur, tinggal kalian tekan ke atas. Dan P untuk di ujungnya. Kalau kalian pengen nyalain cruise control yang tentunya sudah adaptif dan udah bisa autonomous juga, kalian tinggal double tap ke bawah, maka dia akan langsung menyala. Di kiri isinya sein, wiper, dan dim. Ke bagian depan, speedometer juga sudah full digital, namun sayangnya memang speedometer dan infotainmentnya ini dia full bahasa Cungko semua, karena ini mobil masih setir kiri dan di spek China gitu ya. Makanya gue masih belum bisa ngulik terlalu detail, karena gue yang Cungko cuman mukanya doang, tapi belum bisa baca sandi rumput seperti ini. Tapi yang jelas ini udah full digital, full layar, bahkan kalian bisa mendisplay map juga di sini, jadi udah lengkap banget. Dan kalau bicara soal audio, premium sound di mobil ini itu udah bukan kelas premium lagi, tapi udah kelas bioskop. Kenapa? Karena bahkan dia pakai Dolby Atmos. Iya, gila ya. Udah serasa bioskop berjalan. Di atas kaca tengah, DNFV udah auto dimming, udah model frameless kayak gini. Dan di bagian atasnya, headlinernya lagi-lagi suede. Iya, dan ini wih, enak banget sih dipegangnya, gila gitu ya, sangat nyaman. Dengan model lampu dome light, salah satu paling cantik yang gue pernah lihat di mobil apapun. Ini crystal finish gini, dan dia modelnya LED bar gini. Cantik banget, bagus banget. Diapit oleh 2 buah sun visor yang juga Alcantara, yang menghidden ada masing-masingnya kaca vanity mirror dan juga lampu ring light yang cocok buat kalian dandan atau tiktokan. Speakernya pun banyak, sampai ke atap-atap ini pun ada speaker lagi gitu ya. Dan di atas ini ada panoramic glass yang memang untuk bagian depan dia nggak bisa dibuka, dia fix kayak gini aja. Tapi bagian belakang dia ngikut ke pintunya karena ini varian yang gullwing doors. Nah, door trim kita bisa lihat di bagian atas itu frameless dan semuanya udah soft pad, dari yang coklat di bagian atas sampai yang soft pad semuanya. Yang bagian hitam itu ada ambient lightnya, dan tempat kalian taruh tangan itu juga soft dengan jahitan asli, dengan efek wood panel perforated, bahkan sampai kayak tombol power window-nya tuh semuanya terasa high quality. Ke bawahnya lagi ada door pocket dan bottle holder, dan di depannya ada speaker yang covernya dilapis aluminium. Jadi udah nice banget. Yes, sampailah kita ke atraksi utama dari si GAC Aion Hypertech HT, yaitu bagian pintu baris keduanya. Karena pintu model ini, walaupun sebenarnya dia bukan yang pertama karena sudah ada Tesla Model X gitu ya, tapi pintu ini tetap sangat spektakuler untuk dilihat. Dan walaupun kesannya kayak sombong amat gitu kan ya, tapi ternyata ini juga ada fungsinya. Kalian kalau keluar masuk dari mobil ini, ingress-egressnya tuh jadi gampang banget, karena kalian nggak perlu nunduk. Kalian masuk tuh tinggal enak full gitu ya. Dan nutupnya pun tombolnya bisa ada di bagian depan sininya. Bisa kalian berhenti juga kalau misalnya lagi ada sesuatu. Kalau kalian klik sekali, dia akan langsung menutup seperti ini. Ngelihat aksi hidrolisnya ini, mekanismenya juga sangat menggelitik kita-kita yang suka engineering. Nah, sob gini rasa duduk di baris kedua dari si Hypertech HT by Aion. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 8 jari ke jok depan. Jadi masih lega nih ya duduknya. Dan bisa selonjorin kaki ke bagian kolong jok depan kalau kalian pengen duduk ala selonjoran. Headroom, karena dia ada kacanya di sini nih. Kacanya jadi kebelah-belah gitu, ada kaca di sini, ada kaca di power window gitu. Ini juga masih jauh banget, ini masih ada 8 jari juga nih ke atas sih. Karena kan dia tembus gitu kan, kayak Ford GT gitu. Nah, jadi untuk ruangan, dia sama sekali nggak ada masalah. Untuk rata-rata orang Indonesia, bahkan Alex sekalipun masih cukup di sini gitu ya. Dan di bagian belakang sini, joknya sama kayak di depan, dia efek perforated dan dia pun sudah heated dan sudah ventilated, jadi udah adem dan bisa diangetin juga. Ada Isofix Tetri Point yang dibungkus kulit, karena kalau nggak dibungkus kulit itu miskin. Dan di bagian sini-sininya itu pun ada kayak sampai safety beltnya tuh warna coklat gitu ya, kayak mewah pisan gitu ya. Di sini ada mamang pisan nih, jadi mewah pisan. Nah, terus di sini juga bagian headrestnya bisa kalian adjust semua sampai ke bagian tengah di sini untuk mendapatkan posisi yang ideal gitu. Nah, ini juga ada wingnya headrestnya, jadi kalau kalian tidur nggak yang
ble gitu ya. Bisa enak banget. Dan yang bikin gue impress lagi adalah reclining angle jok belakang ini itu terasa rebah untuk ukuran sebuah SUV coupe kayak gini ya. Biasanya rata-rata SUV coupe itu kan ruangan di belakangnya disaster banget gitu kan. Ini nggak sama sekali. Kalian pengen rebahin ini. Wah gila sih, ini pol banget gitu ya. Kalau kalian posisi paling rebah kayak gini, itu pandangan kalian tuh bukan ke depan, tapi langsung ke panoramic roof yang ada di atas kalian. Dan kalian bisa menikmati bintang-bintang malam dan berbangga kalau kalian beli mobil yang dikira orang harganya miliaran. Karena kan Tesla Model X harganya 3M di sini. Tapi ini hanya starting di 600 JT. Turun di lobby juga langsung siap bos gitu kan. Nah, bicara soal fitur, di bagian depan sini kalian dapat ventilasi udara di bagian tengah. Jadi ada dua, nggak perlu rebutan. Dan di bawahnya ada satu buah charging port yang harus rebutan karena cuma satu. Kalian bisa keluarin picnic table yang ada di bagian belakang jok pengemudi. Iya, kenapa gue bilang belakang jok pengemudi? Karena di bagian sininya itu berbeda. Ini joknya pun tetap dilapis soft pad dengan efek perforated dengan expose satin chrome kayak gini yang terasa lagi-lagi high quality. Nggak kayak meja kijang gitu yang kayak ngeplek-ngeplek gitu. Ini kayak terasa sangat-sangat durable dan bagus. Termasuk di bagian bawahnya juga masih ada seat back pocket buat kalian nyimpen beberapa hal. Door trim ke atas. Jadi door trimnya itu sama, dia udah soft pads. Tempat kalian taruh tangan juga udah soft pad. Power window juga udah metal. Sampai ke cover Twitter, sampai ke cover speaker yang di bawahnya, semuanya sudah soft pads. Iya. Namun memang karena mobil ini karena mobil ini bukannya pintunya ke atas, otomatis dia nggak punya door pocket di bagian belakang. Karena kalau kalian punya door pocket, terus kalian taruh tempe bacem di door pocketnya, begitu dia kebuka, dia akan hujan ke bawah dan kalian akan bau gitu kan. Dan itu nggak mau, otomatis dia nggak ada door pocketnya. Tapi kalian tetap dapat power window yang bisa kalian turunkan di bagian sini. Ini by the way sudah privacy glass, jadi sudah mewah dan kacanya sudah double glaze, nggak hanya depan tapi sampai belakang sudah double glaze. Jadi nice, auto up and down juga. Di bagian tengah sini ada armrest yang di bagian depannya kalian bisa buka untuk nge-reveal dua buah cup holder. Mekanisme juga bagus. Dan kalau kalian ke bagian duduk di tengah, ini juga nggak masalah, walaupun memang roof tengahnya sedikit lebih rendah gitu ya, karena kan nggak nyowak ke kacanya, tapi ini masih ada 3 jari lah buat gua. Dan di bagian bawahnya dia completely flat floor, nggak ada hump sama sekali di lantai, karena kan ini full battery pack di bagian bawah sini. Jadi duduknya malah jadi commanding, lihat ke depannya. Dan kalau kalian juragan, justru kalian duduknya tuh biasanya kan di sini, di bagian yang diagonal dari driver gitu ya. Jadi kalian bisa command ke drivernya. Nah, jok yang di bagian sini, ini kan setir kiri, jadi jok bagian belakang kanan ini lebih spesial. Kenapa? Karena ada control untuk memajukan joknya. Jadi kalau misalnya kalian pengen majuin jok ini, itu juga kalian pencet sendiri dari bagian sininya. Dan dia juga ada footrest. Nah, jadi kalau kalian duduk di sebelah kiri, kalian dapat meja. Kalian duduk sebelah kanan, dapat footrest. Kalian bisa duduk seperti prima donna. Terus kalian turunin. Dari semua mobil yang gua syuting, foto, dan lain-lain di Gias, kayaknya mobil ini yang bikin gua paling nyaman. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Ion Hi-Tech HT. Nah, untuk bukanya, ini udah ada penandanya. Tapi kalian bisa buka lewat kunci, kalian bisa pakai sensor, kalian bisa lewat driver. Banyak juga caranya. Dan untuk sebuah coupe SUV lagi-lagi, ini jok belakang udah posisi paling recline yang sangat nikmat. Masih ada tersisa ruangan bagasi yang sangat substansial. Iya, kalian pengen taruh 2 koper large di sini masih masuk. 3 koper kabin pun masih masuk karena openingnya gede dan dia nggak neko-neko. Termasuk di bagian kanan kirinya masih ada open storage yang besar, ada false floor di bagian sini yang gede banget. Bahkan ini kayaknya Ikai bisa berenang di sini nih, karena ini gede banget ke bagian bawah dan dia memang gak ada spare tire, dia hanya dilengkapi oleh tire repair kit, jadi ruangannya sangat besar sekali. Dan juga
Ada lampu yang gak hanya satu tapi dua untuk menerangi kalian pas lagi malam-malam, karena satu itu kurang bagi orang kaya. Udah full LED, ada hook juga, dan ada 12 volt socket buat kalian colokin contohnya vacuum cleaner dan lain-lain, untuk bersihin bagasinya juga bisa. Speaker dari Dolby Atmos-nya masih ada di bagian sini, subwoofernya, dan ada lagi di bagian sini, jadi speakernya juga banyak sekali. Tapi kalau kalian butuh ruangan lebih besar, ini tentunya bisa direbahkan ke bagian depan. Jadi kalian bisa buka seperti ini, dan kalau direbahin, dia full completely flat sampai ke baris keduanya, sehingga membuat praktikalitas mobil ini sebagai sebuah SUV coupe itu juga masih sangat baik. Dan mobil ini pun load lipnya ada, tapi dia sangat minim, hanya sekitar 2 jari. Jadi kalau kalian pengen keluarin dan masukin barang, itu juga jadi sangat mudah sekali. Tutupnya tinggal pencet ini. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih betul guys, sedikit fun impression kita mengenai Ion Hypertech HT atau Ion Hyper HT. Menurut kita, mobil ini tuh kayak semacam game changer banget buat orang yang pengen mengidolakan, mengidamkan sebuah SUV coupe listrik dengan paras yang seksi dan pintu yang luar biasa keren. Kalian bayangin turun di lobi pakai mobil ini, wah pecah sih, wah semua pada kayak, wah semua kayak siapa? Gitu kan, keren gitu kan. Yang biasanya hanya bisa kalian dapatkan di mobil seharga 3 miliar, namun sekarang starting price-nya hanya di 600 jutaan rupiah aja. Jadi benar-benar merusak pasar kalau menurut gua. Tapi nggak masalah, kenapa? Karena semakin banyak teknologi yang bisa dijangkau oleh halayak umum, artinya semakin banyak pula perkembangan yang terjadi di dunia otomotif. Dan Hypertech HT ini sudah merupakan sebuah produk yang fenomenal untuk memasuki pasar Indonesia, dan dia dijual dengan 2 body type. Ada yang normal doors, yang pintu belakangnya tuh kebukanya ke samping kayak mobil normal, dan ada yang Falcon Wing Doors, atau Falcon Wing itu sebenarnya kata-kata Tesla gitu ya. Aslinya kan gull wing doors yang dipioneerin sama Mercedes dulu, atau yang gull wing door seperti ini. Starting price-nya di 600 jutaan. Memang untuk yang normal doors, untuk model yang gull wing door seperti ini, itu price-nya memang to be confirmed. Kita nggak sabar banget pengen nyobain mobil ini, kita pengen coba flexing ke lobby mall gitu ya, buka pintunya, kita rekam reaksi orang-orang kayak gimana, karena pastinya akan sangat epic. Dan pastinya kita juga pengen kasih special thank you dan shout-out ke Ion Indonesia yang udah ngizinin kita untuk mulasi Hypertech HT ini di Gias 2024. Kalau kalian pengen lihat langsung, cobain duduk di dalam, cobain sensasi gull wing door-nya seperti apa, langsung aja datang ke booth-nya Ion Indonesia di Gias 2024 dari tanggal 18 Juli sampai 28 Juli 2024. Lokasinya ada di Hall 3 di sini. Kalian juga bisa lihat lantai-lantai terbaru yang pastinya bisa kalian test drive juga, mulai dari Ion Y Plus sampai ke Ion ES dan lain-lainnya. Dan pastinya thank you banget ke kalian sudah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Channel subscribe YouTube channel kami dan satu jangki. Kepen juga subscribe kami untuk setiap kami dari rilis terus ini. Semua up to date dengan informasi terbaru dan mobil-mobil menarik seperti Hypertech HT by Ion 1 ini. Thank you udah nonton. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.